Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Masih ingatkah kalian dengan salam PPKN? Salam PPKN, jujur, disiplin, nasionalis, PPKN, yes. Bertemu kembali dengan Ibu Ira Fitriana dengan mata pelajaran PPKN kelas 8. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908 dengan submateri Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran: menjelaskan sejarah lahirnya organisasi Budi Utomo. A. Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, berdiri sebuah organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo atas inisiatif Dr. Wahidin Sudirohusodo yang bertujuan memajukan derajat bangsa. Tokoh organisasi ini antara lain adalah sebagai berikut: Bapak Sutomo sebagai ketua, Bapak M. Sulaiman sebagai sekretaris 1, Bapak Suwarno sebagai sekretaris 2, dan Bapak M. Gunawan sebagai bendahara, dan Bapak R. Angkasa sebagai komisaris. Pihak lain juga terlibat aktif dalam kegiatan Budi Utomo adalah Bapak M. Suwarno dan Bapak Muhammad Saleh yang merupakan mahasiswa-mahasiswa Sekolah Dokter Pribumi. Budi Utomo ini berasal dari istilah budi yang berarti perangai atau tabiat, dan Utomo itu berarti baik atau luhur. Jadi, makna Budi Utomo adalah perkumpulan yang akan mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada keluhuran budi atau kebaikan tabiat. Organisasi Budi Utomo ini bersifat sosial, ekonomi, dan budaya yang ingin memajukan pengajaran dan kebudayaan dalam berbagai bidang. Beberapa usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari organisasi Budi Utomo ini antara lain adalah 1. Mengembangkan sistem pengajaran dengan hal yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin. 2. Mengembangkan pertanian, peternakan, dan perdagangan. 3. Mengembangkan seni dan industri. 4. Menghidupkan kembali dan melestarikan kebudayaan. Budi Utomo melibatkan diri dalam kegiatan politik. Kemudian, Budi Utomo juga ingin memajukan pendidikan pribumi. B. Serikat Islam. Nah, Serikat Islam ini didirikan oleh Tirto Disuryo pada tahun 1909 di Batavia. Nah, ini dilatar belakangi oleh keprihatinan Tirto Disuryo terhadap perdagangan pribumi yang kurang mampu bersaing dengan pedagang Tionghoa atau India. Awalnya Serikat Islam ini dibentuk dengan nama SDI, yaitu Serikat Dagang Islam. Dalam Kongres Serikat Dagang Islam yang pertama di Solo oleh Cokro-Minoto, ya, SDI ini dirubah menjadi Serikat Islam. Perubahan nama tersebut untuk memperluas ruang gerak organisasi sehingga tidak terbatas dalam bidang perdagangan saja, tetapi juga dalam bidang lainnya. Nah, pada tanggal 20-27 Oktober berlangsung Kongres kedua di Jakarta. Kemudian pada tanggal 29 September sampai 6 Oktober terlaksana Kongres Nasional ketiga di Surabaya. Pada
Tanggal 17-24 diadakannya Kongres Nasional pertama di Bandung. Pada tanggal 26 Oktober sampai 2 November terlaksana Kongres Nasional keempat di Surabaya. C. Indis Partis. Indis Partis atau IP didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yakni Bapak Setiabudi, Bapak Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Tujuan utama dari IP adalah meningkatkan jiwa nasionalisme untuk memajukan tanah air, berlandaskan jiwa nasional, dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang bebas dan merdeka. IP kemudian mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Misalnya, IP mendapat dukungan dari Abdul Muiz, pimpinan dari SI Cabang Bandung. Nah, IP sendiri adalah organisasi yang ingin adanya kerjasama antar orang Indo dan Bumi Putra. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh 3 serangkai, antara lain adalah menyerap cita-cita nasional, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, memberantas berbagai usaha yang membangkitkan kebencian antar agama, dan berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia. Dulu IP memperkenalkan paham kebangsaan yang disebut Indis Nationalism atau nasionalisme Hindia yang tidak membeda-bedakan keturunan, suku bangsa, agama, kebudayaan, bahasa, atau adat istiadat. Melihat adanya diskriminasi antara keturunan Belanda murni dan kaum Indo, Dosteker beranggapan bahwa nasib kaum Indo tidak ditentukan oleh pemerintah kolonial, tetapi ditentukan oleh adanya kerjasama antar rakyat Indonesia lainnya. B. Arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908 memiliki sebuah perbedaan. Nah, perbedaan ini dapat kita lihat pada tabel berikut. Perbedaan perjuangan Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908. Ini ada tabel sebelum tahun 1908, ada tabel juga sesudah tahun 1908. Di antaranya, sebelum dipimpin raja atau tokoh bangsawan dan tokoh agama, sesudahnya dipimpin dan dipergerakkan oleh kaum pelajar. Sebelum tahun 1908 bersifat kedaerahan, sesudah tahun 1908 bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. Masih arti penting kebangkitan nasional ya dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, di sini ada khusus bagi para pelajar, antara lain adalah sebagai berikut. Arti penting itu apa? Di sini ada kebangkitan nasional dapat berarti bangkit dari keterpurukan dengan menyongsong masa depan. Selanjutnya, kebangkitan nasional dapat berarti menguasai keterampilan yang diperlukan bagi masa depan, termasuk keterampilan teknologi atau IT. Terakhir, kebangkitan nasional dapat berarti bangkitnya kesadaran bahwa kita harus berani, berusaha, dan tidak pasrah, tidak menyerah ya, menerima segala sesuatu sebagai takdir yang tidak terelakkan. Sekian materi hari ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.